saudara-saudara sekalian, di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan belajar mengenai firman-Nya. Untuk itu saya mengajak kita semua bersama-sama menyanyi dari dalam pujian Mazmur 105. Ucap syukur dan puji Hua. Ucap syukur dan puji Hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Baiklah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami dalam setiap kehidupan kami. Kami bilang terima kasih dan seraya mau menaikkan ungkapan syukur kami ke hadirat-Mu. Ya Bapa, di saat ini kami pun juga akan membaca dan merenungkan dan belajar dari isi firman-Mu. Kiranya campur tangan Tuhan mau mengawali, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan biarlah Engkau menyertai kami. Haleluya. Amin. Nah, sekarang di saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang purpose driven life. Ini bagian pertama yang akan kita pelajari bersama-sama di saat ini. Oke, shalom saudara-saudara sekalian. Baiklah, kita arahkanlah hati dan pikiran kita untuk beribadah dan belajar akan firman-Nya. Nah, purpose driven life, bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah membentuk kita menjadi sebuah keluarga. Saya mengajak kita sekalian bersama-sama membaca dari dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak mendapat apa-apa. Itu pembacaan yang pertama. Pembacaan yang kedua dari dalam kitab Imamat 26 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu, dan aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Oke, Allah membentuk kita di dalam menjadi keluarganya, menjadi anggota keluarga Allah. Dari dua pembacaan ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari Allah. Allah adalah keluarga, adalah kepala keluarga kita. Allah membantu kita untuk menjadi anggota-anggota keluarganya. Sebab di dalam Allah kita dapat melakukan segala sesuatu, tapi di luar Allah kita tidak dapat melakukan sesuatu. Sebab Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan tertentu yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Nah, Yesus sendiri lahir melalui sebuah keluarga, yaitu Yusuf dan ibunya Maria. Lalu, mengapa bagian ini sangat penting untuk kita harus pelajari sebagai anggota Allah, menjadi anggota keluarga Allah? Karena di dalam Alkitab sendiri menceritakan tentang kisah Tuhan membangun sebuah keluarga yang akan mengasihi dan menghormatinya dan memerintah bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan hati dan kehendaknya. Nah, manfaat kita menjadi anggota keluarga Allah yaitu adalah kita akan Perjanjian Baru memberikan tekanan pada warisan yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan
dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan berkat Tuhan dalam Alkitab itu seperti Ayub yang dilimpahi dengan segala berkat dan warisan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian Abraham yang dimana Allah menjadikan warisan keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Nah, apakah warisan itu? Warisan itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Kita akan dibawakan sama untuk menjadi seperti Kristus. Kita akan dibebaskan dengan segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Kita akan diberikan upah dan ditugaskan di posisi pelayanan, dan kita akan menerima bagian kita dalam kemuliaan Kristus. Nah, kemudian untuk menjadi keluarga Allah ada sebuah tradisi yang biasa kita laksanakan sebagai simbol untuk kita dimeteraikan sebagai keluarga Allah, yaitu melalui baptisan. Nah, baptisan adalah sebuah gambaran fisik suatu kebenaran rohani yang mengikat kita manusia sebagai tanda kita adalah anak-anak Allah. Dan setelah kita dibaptis, kita akan menjadi anggota Allah. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itu sebuah tanda yang tidak bisa diubah oleh siapapun, sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan, dihancurkan, dipatahkan oleh siapapun. Sebab apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Di dalam sebuah keluarga mengajarkan kita untuk hidup dalam sebuah kasih. Nah, hidup dalam keluarga adalah tentang kasih, tentang sebuah hubungan yang erat yang tidak hanya dengan hubungan darah atau secara jasmani, namun harus ada hubungan persekutuan dengan Tuhan sendiri yang dibangun dalam sebuah keluarga itu. Karena Tuhan adalah kasih. Pelajaran penting di dunia yang adalah bagaimana mengasihi. Jadi dalam keluarga kita diajarkan untuk mengasihi, dan Yesus mau sendiri mengajarkan kasih itu kepada kita. Nah, mengapa hubungan harus mempunyai prioritas dalam kehidupan kita di atas segala-galanya? Karena hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga. Kasih akan kekal selamanya, dan kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita, berdasarkan perbuatan kita. Apakah sudah menggambarkan kasih Allah atau tidak? Nah, ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu, di mana kita memberikan waktu kita kepada orang lain. Nah, dan menjadi anggota tubuh Kristus. Mengikut Kristus termasuk menjadi anggota, bukan hanya percaya kita adalah anggota keluarga tubuhnya, di mana kita mempunyai peran dan fungsi kita masing-masing di dalam sebuah keluarga itu, di dalam sebuah persekutuan kita yang dimana Allah adalah kepala dari persekutuan atau keluarga itu. Dan baiklah kita semua menjalankan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya, namun di dalam sebuah keluarga itu seringkali ada perpecahan, pertingkaian, keretakan. Nah, bagaimana caranya agar kita memulihkan hubungan-hubungan persekutuan yang retak? Yaitu dengan cara kita harus berbicara kepada Tuhan, menceritakan semua apa yang kita rasakan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkannya. Tuhan akan ada buat kita, bersama-sama dengan kita, dan Tuhan yang akan selalu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Nah, kemudian kita harus bersimpati dengan perasaan kita dan pakailah telinga untuk lebih banyak mendengar dibandingkan mulut untuk lebih banyak berbicara. Dan
di dalam suatu keluarga atau hubungan itu, untuk tidak terjadi perpecahan, kita harus bisa mengaku kesalahan kita. Jangan selalu utamakan ego, di mana kita harus menaruh hati yang rendah, hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengalah. Mengalah bukan berarti salah, namun dengan cara-cara seperti itu kita mau menunjukkan karakter Kristus di dalam diri kita. Dan itulah beberapa contoh untuk bagaimana kita bisa memulihkan persekutuan yang retak, di mana kita harus fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Masalahnya ini kita harus menyelesaikan masalahnya, bukan membenci orangnya. Dan kita harus lebih banyak bekerja sama untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita harus menekankan rekonsiliasi bukan resolusi. Nah, kita diciptakan juga untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka di dalam sebuah hubungan yang retak, kita harus selalu membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan, menunjukkan karakter Kristus dalam diri kita, di dalam sebuah keluarga itu ataupun di dalam sebuah persekutuan, untuk mengurangi keretakan atau permasalahan yang akan timbul di dalam suatu hubungan. Nah, setelah itu, ketika kita menjadi keluarga Allah, maka seperti yang tadi saya katakan, kita harus menunjukkan karakter Kristus, karakter yang meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di dalam keluarga Allah, kita diajarkan untuk memiliki karakter seperti Kristus, sebab Yesus adalah dasar dalam suatu keluarga Allah. Yesus datang ke dunia dan Ia telah mengajarkan banyak hal kepada manusia, dan karakter Yesus Kristus selama di dunia menggambarkan karakter Allah, sehingga setiap orang Kristen selalu mengingat karakter yang dimiliki oleh Yesus. Nah, karakter sendiri adalah sifat dasar dan kecenderungan atau perilaku kita, sedangkan kepribadian adalah sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir. Nah, karakter ini dimiliki oleh personal, dan keadaan sesungguhnya melekat properti. Jika karakternya bagus, sampai di mana ia berada, karakternya akan tetap bagus. Dan karakter ini dibentuk bukan dari sejak dia lahir atau dibawa melalui sifat-sifat orang tuanya. Tidak, karakter ini dibentuk oleh kita sendiri, dan pembentukan karakter ini pun dibentuk karena adanya pengaruh-pengaruh seperti faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dari dalam diri kita, dari cara kita menilai, cara pandang kita, tujuan, dan keyakinan. Sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dan itu juga dapat mempengaruhi kepada karakter kita. Sedangkan dari faktor eksternal itu dari luar, di mana dari keluarga kita, lingkungan kita yang mempengaruhi karakter kita. Nah, sebab ada ayat kita berkata bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan kita yang baik. Begitu pula dengan karakter kita. Karakter kita itu dibentuk sejak kita berada dalam suatu lingkungan, dan itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara pandang kita, dan nilai-nilai yang kita ambil. Nah, kemudian seperti Yesus Kristus yang datang dari surga turun ke bumi, dia hidup di bumi, tetapi dia tetap menjaga karakternya dari dalam dirinya. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, dan itu wajib kita contohi, bahwa karakter Kristus itu merupakan karakter yang menggambarkan karakter Allah sendiri. Dan menurut kacamata Tuhan, karakter itu sangat penting dan
mahal harganya. Karakter itu bukan seperti yang kita lihat dari secara fisik, namun dilihat dari hati. Allah melihat hati, bukan melihat fisik ataupun secara jasmaninya. Tidak, Allah menilai dari lubuk hati kita. Dan penting untuk setiap kita memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu akan membantu kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu tantangan. Karakter yang baik itu dia akan membantu kita. Namun karakter yang buruk itu ketika kita menghadapi masalah, dia akan membuat kita lebih merasa terpojok, jatuh, dan sebagainya. Nah, maka kita harus meneladani karakter yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Nah, dalam Alkitab kita belajar dari Daud, di mana orang-orang pada zaman itu menilai secara fisik, tetapi Tuhan melihat dari hati, dan ia menunjuk Daud untuk melawan Goliat dan menjadi raja. Nah, selanjutnya, dan sebuah karakter itu sangat penting untuk kita miliki, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, akan membantu kita ketika menghadapi masalah dan sebagainya. Di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5 dan Roma 12 ayat 2. Dari dua ayat ini mengajarkan bahwa karakter yang baik akan membantu kita untuk menghadapi permasalahan di kehidupan yang akan datang. Dan dengan karakter kita yang baik, kita akan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Kita akan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Nah, kemudian kita akan belajar tentang dengan karakter kita yang baik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus memiliki karakter seperti Kristus, karakter yang meneladani Yesus Kristus dengan kerendahan hati dan integritas, seperti yang telah ditunjukkan oleh Stefanus yang mau mengampuni orang seperti Yesus ketika dia akan dibunuh. Itu salah satu contohnya, memiliki kerendahan hati. Dan sebab hati adalah tempat terpancarnya sebuah kehidupan, dan kebesaran seseorang itu terlihat dari hati dan karakternya. Apa yang di hatinya itu menunjukkan karakternya, dan itulah yang dilihat oleh orang. Dari Amsal 27 ayat 19 mengajarkan bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dan kita selanjutnya untuk membangun karakter Kristiani, yang kita butuhkan adalah sering membutuhkan keberanian untuk berbicara, keberanian untuk berkomitmen mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sepenuhnya, untuk meneladani Yesus di dalam setiap kehidupan kita, untuk berani berkata ya atas kebenaran dan tidak atas ketidakbenaran. Dan kita harus lebih berserah kepada kedaulatan Allah. Bukan tidak mungkin sebagai akibat memprioritaskan pertumbuhan karakter akan kehilangan kesempatan promosi untuk kaya, tetapi didasari iman bahwa Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan karakter itu perlu dibangun terus menerus. Nah, lewat apa? Perintah lewat kita fokus pada pertumbuhan rohani kita, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, dapat menolong orang lain sesuai dengan hukum Allah, yaitu mengasihi sesama manusia, memperkuat dan memperkaya hubungan antar individu dengan tujuan kita melaksanakan, menjalankan
kasih kita kepada sesama dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup, dan itu adalah penerapan dari yang ia yakini. Nah, misalnya komitmen, kejujuran, hal-hal ini sangat penting dalam membangun karakter kita yang baik. Itu adalah contohnya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mulai membangun karakter kita yang baik, maka kita akan mampu menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Nah, kita akan belajar selanjutnya tentang buah-buah roh, di mana kita sebagai orang Kristen yang sudah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus mampu meneladani meneladani Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan jika kita melakukan itu, kita akan, dan hasilnya adalah kita harus dan mampu menghasilkan buah-buah roh. Nah, sejak dari awal itu kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda dan jaminan keselamatan kita. Maka dalam kehidupan kita harus kita harus bisa menghasilkan buah-buah roh. Maka dalam saat ini sama kita semua membaca dari dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 buah roh ini kita akan membahasnya satu persatu. Nah, sejak kita lahir dalam suatu keluarga, kita harus tekun bertumbuh dalam suatu lingkungan yang baik, dalam ketaatan dan ketekunan, maka kita akan menghasilkan buah seperti buah roh. Roh yang ada di dalam diri seseorang akan menghasilkan buah roh. Nah, berkaitan dengan karakter, kita dipengaruhi oleh siapa yang menjadi teladan kita, siapa yang kita contohi. Nah, karakter ini sangat berkaitan erat dengan buah roh. Dari karakter kita yang baik, kita akan mencerminkan buah roh itu sendiri. Nah, yang pertama yang tadi sudah saya baca, yaitu kita mengatakan kasih. Kasih kita dapat membacanya juga di dalam Matius 22 ayat 36 dan sampai 39. Yaitu Allah mengajarkan kepada kita manusia, Allah merangkum Allah merangkum hukum Taurat menjadi 2 bagian, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah sendiri sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia sehingga Ia mampu memberikan segalanya, bahkan dirinya, nyawanya sendiri kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Nah, kasih itu sendiri kita dapat membacanya dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7, di mana kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak melakukan yang jahat, tidak menyimpan kesalahan, tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan baiklah kita menunjukkan kasih itu dalam setiap dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam hubungan keluarga kita, di mana saja pun kita melakukan aktivitas kita. Kemudian sukacita,
Kita membacanya dari dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25-28. Nah, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena dia berdiri di sebelahku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan waktu tubuhku akan diam tentram, dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita. Sukacita itu perasaannya lebih dari sekedar bahagia, namun ada sesuatu yang lebih sukacita, sesuatu yang benar-benar kita akan merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perasaan bahagia yang sangat lebih tingkatannya. Dan untuk mendapatkan itu, caranya bertekun di dalam doa, setia kepada Tuhan, dan hidup menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya adalah damai sejahtera. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 7. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar. Damai sejahtera adalah perasaan aman, tentram, yang dimana kita hanya mendapatkannya di dalam Yesus sendiri. Di luar Yesus tidak ada. Karena perasaan itu yang memberikan damai sejahtera itu hanya Tuhan yang saja yang dapat memberikannya. Dan Matius 5 ayat 29 mengatakan bahwa berbahagialah orang bermurah, orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena hanya Allah saja yang dapat dan mampu memberikan damai sejahtera itu. Nah, Allah sendiri adalah pembawa damai ke dalam dunia. Hanya Allah sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang kesabaran. Nah, kesabaran kita akan belajar dari 2 Korintus 6 ayat 4. Kesabaran ini juga berkaitan dengan kasih. Kasih dalamnya ada kesabaran. Sabar menanggung segala sesuatu. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan dalam kesesakan dan kesukaran. Sabarlah kamu terhadap seorang kepada yang lain, dan belajar untuk sabar dengan penuh kerendah hatian, maka Allah akan selalu menyertai kamu. Selanjutnya tentang kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Suatu kemurahan itu susah untuk didapatkan. Susah dan sangat susah untuk mendapat kemurahan dari Tuhan. Kalau kita punya orang tua marah kita, namun mereka masih bermurah hati mengampuni kita, itu juga suatu kemurahan. Contohnya, tetapi kemurahan yang Tuhan berikan itu merupakan sebuah anugerah dan susah untuk mendapatkannya. Dan hanya orang-orang yang benar-benar diuji yang bisa mendapat kemurahan dari Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebaikan. Bacaannya dari Roma 12 ayat 1. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kebaikan ini masih berkaitan juga tentang kasih. Contoh, kita belajar dari kisah Stefanus yang mati martir, tapi ia tetap memberikan sebuah pengampunan. Kebaikan hatinya yang sangat besar, yang mau memberikan pengampunan. Di dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Harus bisa menghasilkan kebaikan, dan biarlah kebaikan kita itu diketahui semua orang, sebab Tuhan dialah yang akan menguji hati kita. Selanjutnya kita belajar tentang kesetiaan.
Dari 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan, tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, harus setia dan taat kepada Allah. Setia itu mahal. Allah saja setia kepada Tuhan, tetapi belum tentu manusia dapat setia kepada Allah. Sangat sulit. Dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan bahwa hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena kesetiaan itu sangat sulit. Hari ini kita bisa mengatakan saya mau ikut Tuhan sampai mati, tetapi 1-2 waktu ke depan ketika pencobaan datang, kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Bisa saja kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kita tidak setia. Contoh hal kecil ketidaksetiaan, kita sering kali melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kemudian kita belajar tentang kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan, pemilik kelemah lembutan itu hanya Tuhan, yang begitu hatinya begitu lemah lembut kepada kita. Dan Tuhan itu luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih, penyayang, dan penuh dengan kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut mempunyai banyak orang yang akan selalu setia, dan mempunyai banyak orang yang akan selalu ada untuknya, membantunya, karena sikapnya yang lemah lembut. Selanjutnya kita akan belajar tentang penguasaan diri. Dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Penguasaan diri sangat penting untuk membentuk karakter seseorang, apalagi jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka penguasaan diri ini sangat penting. Nah, dari Titus 2 ayat 6 mengatakan bahwa demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri mereka dalam segala hal. Orang yang sering tidak menguasai diri akan sering jatuh dan gagal, akan sering mudah jatuh ke dalam amarahnya, ke dalam jebakan-jebakan iblis. Maka baiklah hidup kita mau membuahkan buah roh ini di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang visi hidup. Setelah kita mempunyai karakter yang baru, hidup dalam keluarga Allah, menjadi anggota Allah, hidup kita menghasilkan buah-buah roh, kita harus mempunyai visi hidup, di mana visi hidup ini akan mengarahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Visi hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Allah, agar tidak ada sesuatu yang menyimpang di dalam kehidupan kita. Nah, pembacaan kita yang pertama yaitu dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16, yaitu karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kemudian yang kedua dari Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kamu 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan yang terakhir dari Yakobus 4 ayat 14, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari beberapa pembacaan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus hidup dengan bijaksana, mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya dalam menjalani hidup kita yang singkat dan sementara ini. Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
hidup yang sementara dan singkat. Maka kita harus memiliki tujuan hidup kita. Ingat bahwa Tuhan sendiri mempunyai tujuan yang menciptakan kita. Kita dirancang untuk menyenangkan Allah lewat kehidupan kita. Kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus, meneladani karakternya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus Yesus itu. Kita didesain, dibentuk untuk melayani Allah lewat cara hidup kita untuk menjalankan amanat agungnya. Nah, dan baiklah kita masing-masing harus mempunyai visi hidup agar visi dan misi ini nantinya akan membantu kita mengarahkan hidup kita, mengarahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Mendapatkan mahkota kehidupan, memuliakan Allah lewat tata cara hidup kita nanti. Dan visi hidup itu adalah sebuah statement yang kita ucapkan tentang apa yang menjadi passion kita dan harapan kita. Dan bagaimana cara kita menentukan visi hidup itu? Dengan cara kita fokus pada apa yang menjadi minat, apa yang menjadi bakat kita. Dan Allah sendiri telah memberikan kita karunia-karunia. Kita membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 1-12, yaitu tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, di mana Allah memberikan kepada setiap kita dengan karakter, talenta kita masing-masing, dan bagaimana cara kita mempergunakan semua karunia itu untuk memuliakan Allah, untuk mencapai tujuan kita, untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari, untuk mencapai tujuan kita. Dan melalui visi tujuan kita ini akan membantu kita untuk menjalankan amanat agung atau pesan yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Dan ini sangat penting bagi kita. Setiap kita diberikan perintah untuk menjalankan amanat agung ini, yang kita dapat bacanya dari dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka bukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk menjalankan amanat agung ini, perintah Allah ini, kita harus membuat visi hidup kita. Kita harus bijaksana dalam menjalani hidup, mempergunakan karunia yang sudah diberikan Tuhan, mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya agar di kehidupan kita yang nanti tidak terjadi penyesalan. Nah, amanat agung ini adalah perintah yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kita harus menjadikan semua orang bangsa muridku dan baptis mereka. Kita tidak harus berkhotbah, tetapi lewat tata cara hidup kita, lewat karakter kita yang meneladani Yesus Kristus, lewat buah-buah roh yang kita hasilkan, lewat cara-cara seperti itu, agar setiap orang yang di sekitar kita melihatnya, mereka merasa tersentuh, mereka merasa diberkati. Demikianlah yang sejauh ini firman Tuhan kita di saat ini. Baiklah hidup kita mau memuliakan Allah, baiklah kita mau meneladani
karakter Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami bisa belajar tentang firman-Mu. Berkati setiap kami, ajarlah kami untuk melakukan semua perintah-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang dengar-dengaran, dengan hati yang mau taat kepada-Mu selalu. Bapa di surga, inilah doa kami. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih.